warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviani Alfia, NIM 112210194. Saya ingin menjelaskan apa itu APBD, dan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Pabrik untuk memenuhi tugas UAS saya di semester 5 ini. Baik, pertama itu adalah anggaran dan belanja daerah atau biasa disebut dengan APBD. Apa sih ya definisi dari APBD ini ya? Definisi APBD itu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Nah, apa sih? Pasti kan di definisi kita tahu apa itu tujuannya, dan tujuannya itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan efisien. Lalu ada proses penyusunan APBD. Ada 3 proses. Yang pertama itu tahap persiapan, pembahasan, dan penetapan. Di tahap persiapan ini pemerintah daerah menyusun anggaran. Lalu pada pembahasan, pemerintah itu merancang APBD, dibahas antara eksekutif dan legislatif. Lalu dan penetapan, setelah dibahas, APBD disahkan melalui keputusan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Lalu ada komponen APBD itu ada 3 juga ya. Ada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Di pendapatan daerah, dari mana sih komponen di pendapatan daerah itu ada sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah seperti pajak daerah, karena kan 1 tahun sekali kita suka membayar pajak ya dari situ. Lalu retribusi dan dana perimbangan dari pusat. Selain itu, setiap daerah juga masing-masing menerima retribusi dana perimbangan dari pusat. Lalu ada belanja daerah. Alokasi dana untuk kegiatan operasional dan pembangunan dibagi menjadi belanja. Jadi alokasi dana untuk kegiatan operasional dan pembangunan ini kayak seperti membangun rumah sakit kayak puskesmas, lalu seperti apalagi ya, mungkin banyak ya, pembangunan, pendidikan juga bisa gitu kan. Lalu ada pembiayaan daerah, pendanaan yang diperoleh untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai pinjaman daerah atau surat utang daerah. Jadi jika ada yang kurang, kita bisa meminjamkan surat utang daerah kita. Lalu ada jenis pendapatan daerah. Jenis pendapatan daerah itu ada 2, pendapatan asli daerah atau pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah. Seperti kekayaan daerah, kayak contoh misalkan di Sukatani itu kekayaan daerahnya dari sawah ya, persawahan, itu bisa dari situ. Lalu dana perimbangan itu alokasi dana dari pusat, yang tadi yang telah disampaikan. Lalu ada belanja daerah kan ya. Nah, belanja daerah itu kan memakai APBD dari belanja pegawai, kayak contoh kita menggaji pegawai daerah itu dari APBD tersebut dan tunjangannya. Lalu ada belanja barang dan jasa, kayak seperti operasional, pembelian barang jasa, atau pemeliharaan. Kayak pemeliharaan tuh kayak memelihara, contohnya memelihara kendaraan atau memelihara bangunan, kan pasti membutuhkan dana operasionalnya. Lalu ada belanja modal dan belanja tidak terduga. Kita akan menyisihkan uang untuk belanja yang tidak terduga, itu pasti selalu ada. Lalu ada kesimpulannya ya. Kesimpulannya ini, APBD memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan APBD harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.